Nah, hari ini kita akan belajar nama Allah Elkana. Sama-sama katakan Elkana. Artinya Allah yang cemburuan. A jealous God. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pemahaman tentang sifatnya ini, ya. Kita baca Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Tahun 1400 sebelum Masehi, Tuhan Allah buat suatu mujizat, membebaskan suatu bangsa yang diperbudak di Mesir, dibawa keluar dari Mesir untuk menuju tanah berjanji, yaitu bangsa Israel. Tuhan pakai seorang yang bernama Musa, menjadi nabi Allah, di mana Allah berfirman, memberikan hukumnya kepada manusia untuk ditaati oleh semua manusia. Dan salah satu hukumnya adalah di ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan YHWH, Allahmu Elohim, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Coba perhatikan. Aku Tuhan Yahweh, Allahmu Elohim, adalah Allah El yang cemburu kana. Jadi sifat Allah itu cemburu, cemburuan. Tuhan Yahweh cemburu bila kita menyembah atau beribadah kepada Allah lain. Sebab kita ini umat tebusannya, milik kepunyaannya. Jangan ada Allah lain di hadapan. Jangan sujud menyembah kepada dewa-dewi lain. Jangan beribadah kepada mereka. Sebab aku cemburu kalau kamu lakukan itu. Ulangan 6 ayat 12 sampai 15. Musa berkata, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawakan keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari bumi. Keluaran 34 ayat 14. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan YHWH yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi nama Allah kita Elkana, artinya Allah yang cemburu. Ulangan 4 ayat 24, gimana cemburunya Tuhan itu? Ulangan 4 24, sebab Tuhan YHWH Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kecemburuan Allah ini membuat Allah bergairah, bersemangat mencintai umatnya. Seperti api yang menyala, membakar, dan bisa menghanguskan. Kecemburuan Tuhan ini karena cinta Allah kepada miliknya, kepada umatnya. Karena itu jangan sampai kita meninggalkan Dia. Jangan sampai kita tidak setia lagi kepada Dia, berpaling meninggalkan Tuhan Allah, menyembah dewa-dewi lain. Karena Allah kita cemburu. Ulangan 29 ayat 18 sampai 20. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Yahweh Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapanya menyangka diri tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun hatiku degil, aku degil,
Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah dan kegenangan maupun kekeringan, maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu. Tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segera sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapus namanya dari kolom langit. Wow. Betapa kita harus beribadah kepada Tuhan Allah dengan hormat dan takut akan Dia. Makanya Yosua penerusnya Musa bilang begini, Yosua 24 ayat 19 sampai 20. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Makanya saudara-saudara harus setia mengiring Tuhan. Nabi Nahum 1 ayat 2 sampai 3 menegaskan kembali, Tuhan Yahweh itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Itulah Allah kita, Allah yang cemburu. Lalu gimana Pak? Kan Allah adalah kasih kan tidak cemburu ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kasih tidak cemburu, kok kayaknya kontradiktif ya. Makanya kita tuh harus belajar bahasa aslinya. Jangan cuma belajar bahasa Indonesia. Saya cek bahasa aslinya, bahasa Yunani. Cemburu di sini zelo. Zelo itu harusnya diterjemahkan menjadi envy. Bahasa Inggris itu envy, iri hati. Jadi yang nggak boleh itu adalah jangan iri hati. Jangan iri hati melihat orang lain lebih berhasil. Jangan iri hati kalau melihat orang lain lebih kaya. Jangan iri hati kalau orang lain lebih diberkati. Kok dia punya, saya kok nggak punya, ngiri gitu. Itu nggak boleh. Jangan iri hati dengan kemujuran orang lain. Jangan iri dengan posisi jabatan orang lain. Kok dia melulu ya, kok saya enggak, ngiri gitu. Itu nggak boleh. Jangan iri bila orang lain lebih dicintai dari kamu. Kain iri hati ketika Tuhan memuji Habel, tidak memuji dia. Ngiri kakaknya sama adiknya. Yang itu ya nggak boleh. Tapi cemburuan itu boleh. Kalau punya hak untuk cemburu. Allah itu berhak untuk cemburu. Kalau saudara saya tidak setia kepada dia, tidak mencintai dia. Sebab saudara saya umat tebusannya, dia yang beli kita ini milik kepunyaan Allah. Jadi kalau saudara saya menyembah Allah lain, Allah cemburu. Paham sekarang ya? Jadi cemburu itu boleh kalau kau punya hak untuk cemburu. Suami istri boleh nggak cemburu? Ayo. Bolehlah. Saya punya istri Juli. Kalau istri saya mencintai pria lain lebih daripada mencintai saya, dia lagi jalan-jalan sama pria lain, saya biar kasih tidak cemburu gitu. Salah ya. Saya harus cemburu karena saya mengasihi istri saya. Saya tidak mau istri saya ditipu oleh laki-laki lain, karena yang paling mengasihi istri saya adalah suaminya ini. Saya akan segala cara berusaha supaya istri saya kembali kepada saya. See? Bahkan Tuhan Allah atur loh hukum perkara cemburuan di Alkitab. Di dalam Bilangan 5 ayat 9 ada hukum tentang percemburuan. Tuhan yang kasih. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya pada yang di bawah kuasa suaminya,
Atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan. Dan imam harus melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Nanti saudara bisa baca di Bilangan pasal 5. Nah, saudara-saudaraku, Allah itu tidak pernah berubah. Ya, Allah itu cemburuan sampai hari ini. Dan selamanya Allah itu cemburuan. Makanya kita umat perjanjian baru pun harus beribadah dengan sungguh-sungguh hati kepada Tuhan Allah. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Sebab Dia adalah Allah yang cemburu. He is a jealous God. Dalam perjanjian baru juga ada ayat yang menegaskan bahwa Allah itu cemburu. Yakobus pasal 4 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Allah menempatkan rohnya di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya dengan cemburu. Jangan sampai saudara lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan Allah kita. Karena itu rendahkanlah dirimu, rendahkan hatimu. Jangan hidup sembarangan. Sebab roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita itu diingini dengan cemburu. Tubuh kita ini bait Allah, rumahnya Allah, sebab roh Allah diam di dalam batin kita. Jangan kita pakai tubuh kita untuk hal-hal yang tidak baik. Jangan ikuti keinginan daging lagi, tapi ikuti keinginan roh. Jangan cintai dunia ini. Di dunia ini cuma ada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Orang yang mencintai dunia ini tidak akan mengasihi Tuhan Allah. Satu lagi ayat dalam perjanjian baru, 2 Korintus 11 ayat 2. Ini Rasul Paulus berkata begini. Sebab aku cemburu kepada kamu, jemaat di Korintus, dengan cemburu ilahi. Jadi ada cemburu ilahi ya, divine, cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi saudara saya, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, sesungguhnya kita sudah dipertunangkan dengan Kristus. Saudara saya ini perawan suci, sudah dipertunangkan dengan Kristus dalam mempelai kita. Makanya gereja itu disebut mempelai wanita, Kristus mempelai laki-laki. Suatu hari nanti ada perjamuan kawin anak domba, persatuan roh antara Kristus dan umatnya. Saudara saya sudah dipertunangkan dengan Yesus. Jangan cari laki-laki lain, jangan cari dewa-dewi lain, jangan cari allah-allah lain, jangan cari dukun, paranormal, kuasa-kuasa kegelapan. Konsili pertama di gereja di Kisah Rasul 15, konsili itu diskusi pembahasan para pemimpin gereja. Mereka memutuskan bahwa orang Kristen itu tidak perlu melakukan hukum Taurat lagi, tapi jauhkan dirimu dari penyembahan berhala, dari makanan yang sudah dipersembahkan berhala. Dan dampaknya salah satunya jangan menikah dengan orang penyembah berhala. Sebab terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jauhi berhala. Di dunia ini tidak ada berhala sesungguhnya, karena Allah cuma satu. Tapi banyak manusia kan menyembah Allah-Allah lain selain Allah yang benar. Saudara saya harus menyembah Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita. Mungkin engkau tidak menyembah dewa-dewi lain saat itu, tapi bisa jadi ada berhala, ada idol di dalam hati. Berhala itu apa? Berhala ada segala sesuatu, keinginan yang berlebihan yang memperhamba kita. Jadi berhala adalah sesuatu yang memperhamba diri kita, memperbudak diri kita dengan keinginan yang berlebihan. Bukankah manusia jatuh karena keinginan?
Tuhan bilang jangan makan buah kalau tempatnya jahat, kalau kamu makan mati. Tapi Adam sama Hawa punya keinginan berlebihan kan? Kelihatan sedap nih, kelihatan di mata, ambil, dimakan, sebab ingin menjadi sama seperti Allah, bisa membedakan baik dan jahat. Keinginan berlebihan membuat seorang tidak taat kepada Allah, dan itulah berhala dan hidup. Maka Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau ikut aku, dia sangkal diri. Gak boleh ada keinginan yang berlebihan yang menggantikan Tuhan Allah. Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan Yesus sebagai yang paling berarti dalam hidup kita. Saya mau tanya sama jemaat sekarang, saudara-saudara, apa yang paling berarti dalam hidup? Biarlah Kristus menjadi nomor satu di hati, menjadi paling utama dalam hati. Amin. Jangan biarkan ada berhala dalam hati. Jangan biarkan ada yang lain yang mengalahkan Kristus. Mari kita cek siang hari ini ya. Saya mau sebutin satu-satu sambil cek diri kita. Cek diri kita masing-masing. Ada berhala dalam diri kita. Yang pertama, hidup saya baru berarti. Saya baru berarti bila saya punya kekuasaan dan pengaruh atas orang lain. Saya pengen berkuasa dan orang lain tunduk sama saya. Saya pengen tahu orang lain tunduk sama saya. Berarti itu berhala apa? Berhala kekuasaan. Hidup saya baru berarti bila saya dicintai dan dihormati oleh orang lain. Berarti berhala apa? Berhala acceptance, ingin diterima oleh orang lain. Berhala penerimaan. Mestinya Tuhan Yesus yang buat kita berarti, ya, bukan penerimaan orang lain. Hidup saya baru berarti bila saya menikmati kesenangan hidup yang seperti ini. Hidup dengan kualitas tertentu, a good life. Berarti itu berhala kenyamanan hidup. Gara-gara orang pengen nyaman hidupnya, ini nggak jadi ikut Yesus itu sungguh. Ada lagi, hidup saya baru berarti bila saya bisa menguasai hidup saya dalam bidang tertentu. Berarti apa? Ada berhala pengen kontrol, memegang kendali. Hidup saya baru berarti bila orang-orang bergantung kepada saya dan membutuhkan saya. Berarti apa? Berhala suka menolong orang lain, tapi untuk kebanggaan diri. Hidup saya baru berarti bila ada orang yang melindungi dan memastikan saya baik-baik saja. Itu berhala apa? Berhala ketergantungan sama orang. Mestinya bergantung sama Tuhan Allah kan? Jangan bergantung sama manusia. Hidup saya berarti bila saya sepenuhnya bebas dari tugas atau tanggung jawab untuk menjaga seseorang. Ini berhala ingin freedom, ingin kemerdekaan. Hidup saya baru berarti bila saya sangat produktif dan bisa menyelesaikan banyak hal. Ini berhala pekerjaan. Diperbudak oleh pekerjaan. Hidup saya baru jadi orang yang berarti bila saya dikenal karena pencapaian saya, prestasi saya, dan saya melakukan pekerjaan saya dengan baik. Berarti apa? Berhala pencapaian, achievement. Jadi kalau hidup nggak mencapai sesuatu kayaknya nggak berarti apa-apa. Jadi nilai dirimu ditentukan oleh pencapaian, bukan karena kau berharga dalam Kristus. Hati-hati dengan berhala. Hidup saya baru berarti bila saya memiliki level kekayaan tertentu, punya financial freedom, kebebasan finansial atau harta benda yang sangat bagus. Berarti nomor satu dalam hidupnya mamon, berhala materialisme. Makanya ada orang muda yang kaya raya nggak jadi ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Dia katanya banyak. Kata Tuhan Yesus, jual hartamu bagi seorang miskin, kamu ikut aku. Nggak jadi dia. Kenapa? Berhala materialisme.
Hati-hati yang pengen sendiri, pengen kaya. Sekaya apa kau? Jangan sampai ada berhala materialisme. Ini gak nyampe kan? Seperti yang Tuhan bilang. Hidup saya baru berarti bila saya mentaati semua peraturan agama saya dan aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Berarti berhalanya apa? Agama. Orang yang beragama belum tentu bertuhan, saudara. Orang yang beragama belum tentu dia punya spiritualitas hubungan dengan Allah. Orang bisa rajin kelihatannya dia beribadah, tapi hatinya jauh dari Allah. Bisa jadi kalau berhalanya agama. Hidup saya baru menjadi orang berarti bila orang yang satu ini ada dalam hidup saya dan senang hidup bersama saya. Berarti apa? Berhala ada seseorang, individu tertentu baru bisa bahagia. Berarti kan orang itu lebih penting daripada Tuhan. Hidup saya baru berarti bila saya merasa tidak terikat aturan agama sama sekali dan bisa hidup dengan nilai moral saya sendiri. Makanya orang sekarang bikin aturan sendiri ya. Semua gue ya. Berhala tidak beragama. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Tapi zaman sekarang ada laki-laki mau nikah sama pria, ada wanita mau nikah sama perempuan, ingin bebas gitu. Itu berhala juga, nggak mau ikut aturan. Hidup saya baru berarti bila ras dan kelompok suku saya sukses dan diakui lebih banyak daripada ras lainnya. Hati-hati. Saya kenal beberapa orang Kristen juga masih punya rasis. Itu berhala rasial. Kemudian hidup saya baru berarti bila saya menjadi bagian dari kelompok tertentu. Social club, profesional, berarti itu adalah berhala komunitas. Makanya ada orang yang merasa berarti kalau bisa masuk klub-klub tertentu yang mahal-mahal, yang hormat, supaya apa? Baru berarti kalau masuk bagian itu, punya kartu anggota itu, berarti itu jadi berhala bagi dia. Kemudian berikutnya, hidup saya baru berarti bila anak-anak saya atau orang tua saya bahagia dan bahagia bersama saya. Berarti yang jadi berhala apa? Keluarga. Buat saya Tuhan nomor 1, saudara. Setelah itu keluarga saya. Saya nggak mau balikin. Keluarga itu harus di bawah Tuhan. Saya kenal orang-orang yang lebih mendahulukan keluarganya daripada Tuhan. Hanya Tuhan cemburu. Dan ketika orang itu dipanggil pulang, meninggal, yang diberhalakan itu, tetap aja setelah udah meninggal berapa tahun juga terus saja kembali ke masa lalu. Dia nggak bisa move on. Hati-hati, hati kita ini itu cek. Apa kita punya hati berserah pada Allah, percaya pada Allah, atau yang lain yang justru nomor 1. Hidup saya baru berarti bila saya menemukan pasangan hidup yang tepat dan mencintai saya. Jadi jomblo-jomblo ya, hati-hati jangan sampai pasangan hidup itu berhala. Yang masih muda-muda, engkau lebih mencintai Tuhan Yesus daripada yang lain. Yang wanita, kau lebih mencintai Tuhan Yesus daripada pria ya. Yang lain. Yang cowok-cowok, kau lebih mencintai Tuhan Yesus daripada wanita-wanita lain. Amin. Tuhan nomor 1. Kemudian hidup saya baru berarti bila saya terluka, punya masalah, sehingga saya merasa layak dicintai atau bisa menembus rasa bersalah saya. Self pity, mengasihani diri. Berarti berhalanya apa? Suffering, penderitaan. Hidup saya baru berarti bila organisasi sosial atau politik yang saya dukung makin maju, makin berpengaruh, makin kuat nih hati-hatinya. Kemarin baru pemilu.
Ada orang yang sangat gandrung dengan partai politik dan ideologi tertentu sehingga terjadi bisa dari perdebatan sengit di gereja karena beda paslon. Berarti apa berhalanya? Ideologi. Untung dipadakan ya kita semua nomor satu Tuhan ya, amin. Mau coblos siapa, mau pilih siapa silahkan gitu. Jangan sampai gara-gara yang satu pilih 01, satu pilih 02, satu pilih 03 berantem di gereja, lucu ya? Di gereja kan akhirnya bawa damai ya. Masih berantem gara-gara beda 01, 02, 03 gitu. Hati-hati. Jadi ideologi itu jadi berhala. Kemudian ada lagi, hidup saya baru berarti bila saya punya penampilan atau bentuk tubuh tertentu. Berarti berhalanya apa? Penampilan. Makanya ada orang nggak suka dengan wajahnya sendiri, dioperasi plastik berkali-kali. Itu melecehkan Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan itu memberi yang terbaik. Orang Tuhan racunin. Warna kulitnya Tuhan berkasih warnanya sawo matang. Saya mau putih. Kulit Santi putih, kulit Sinta. Harus whitening, gosok terus. Lama-lama tau nggak apa? Ininya putih, dalamnya gara-gara apa? Berhala penampilan. Udahlah. Jadikan Tuhan nomor satu. Belajarlah untuk bisa menerima dan menempatkan sesuatu di posisi yang tepat gitu, sesuai dengan maunya Tuhan. Coba cek hati kita masing-masing pagi. Ada berhala nggak di hati? Ada berhala lain nggak? Kalau ada, rendahkan hatimu, bertobat. Amin. Jangan biarkan ada berhala dalam hati. Jangan ada biarkan hal apapun atau seseorang atau apapun itu yang akhirnya mengalahkan Tuhan Yesus. Tuhan itu cemburuan. Kalau kau lebih sayang sama benda, lebih sayang sama orang daripada mencintai Tuhan, Tuhan itu cemburu. Ya. Saudara mau diangkat sama Tuhan ke level yang paling tinggi dalam kerohanian. Ini khotbah ini temukan. Banyak orang nggak bisa pas, nggak bisa lewat ini, karena dia mencintai hartanya, mencintai anaknya, mencintai istrinya, mencintai tubuhnya, kesehatannya sendiri, sehingga ia berpaling meninggalkan Tuhan. Dan kita bukan orang-orang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap jiwa kita, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap akal budi kita. Kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan kita. Amin. Saudara, saya di sini untuk ibadah apa sih? Ngapain sih kita siang hari ini di sini? Itu apa? Beribadah. Beribadah. Mari kita beribadah dengan hormat dan takut. Jangan sampai kelihatannya aja beribadah tubuhnya di sini ada angkat tangan gitu. Tapi hatinya jauh. Kenapa? Karena bukan Tuhan nomor satu. Ada yang lain nomor satu. Duit, kekuasaan, jabatan, gengsi, popularitas, seks, nafsu. Jauhi penyembahan berhala. Buang berhala-berhala. Amin. Saya mau ajak kita semua mengakhiri pemberitaan firman Tuhan dengan doa pujian. Nanti semua kita berdiri, kita memuji Tuhan. Setelah itu kita masing-masing bertobat ya. Kalau ada berhala, minta ampun sama Tuhan, buang itu, jadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Ya, sekarang sebelum kita berdiri, kita biasakan ya, kita angkat tangan kita memuji Tuhan sama-sama. Semua keluar suara. Kami memuji-Mu, Elkana, Allah yang sejati. Tidak ada Allah lain kepada kami. Engkau Tuhan Allah penyayang dan pengasih, pandai sabar, limpah kasihnya dan setianya.
yang meneguhkan kasih setia kepada ribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan ketiga dan keempat. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu, kami hanya sujud menyembah dan beribadah kepadamu. Hanya kepadamu sajalah kami berbakti, kami berpegang pada perintah-perintah-Mu. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan Allah kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan.